Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Ibu Putri Muda di sini. Sampai ketemu lagi ya di podcast kita. Kali ini kita akan kedatangan tamu ya, yang kata orang-orang bilang beliau ini Ibu Peri. Ada lagi yang bilang beliau ini guru wali kelas. Ada lagi yang bilang beliau itu selembut sutera, Bapak Ibu. Kenapa? Orangnya tuh walaupun dia lembut ya, tapi jangan ditanya, dia jagoan neon, Bapak Ibu. Yuk, penasaran kan siapa yang mau kita panggil hari ini? Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu lagi yang insya Allah kita mau lebih mengenal lebih dekat ya dengan Koprumnas, siapa dan apa itu Koprumnas dahulu dan kininya. Mau tahu nggak yang kekinian? Mau tahu ya? Mau tahu apa? Mau tahu banget? Mau tahu dong. Oke, yuk kita langsung sapa ya beliau ya, Ibu Peri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ya, semangat terus nih kayaknya. Semangat Bu Endah ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Ini biar teman-teman tahu ya, backgroundnya Bu Endah nih sebelum gabung di Koprumnas, saya tahu persis beliau karena beliau memang di sini adalah semacam pendiri juga, Bapak Ibu. Beliau ini awalnya cuma ibu rumah tangga ya, Bu ya. Betul. Terus tiba-tiba dicemplungin sama Ibu Putri ya. Dicemplungin, dipaksa untuk bisa berkarya di Koprumnas. Yuk cerita sedikit dong Bu, zaman-zaman jadul dulu gimana sih ceritanya? Aduh, ceritanya sebenarnya kalau diceritakan bisa sampai subuh nih Bu Putri. Karena ceritanya sangat panjang sekali. Awal mulanya saya di Koprumnas, ya kita mah jujur-jujuran ya di sini ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Saya dengan Ibu Putri awalnya memang mendirikan Koprumnas, ya saya diajak. Mau nggak mau saya pas diajak dong gitu kan. Saya diajak awal ceritanya dulu pertama kali kenal, boleh ya Bu cerita kita ya? Boleh. Jadi awal pertama kenal nih dengan Ibu Putri, dulu perumahannya masih konvensional, dan bisnis MLM juga. Dan bisnis MLM juga saya, Bapak gitu Ibu. Ya. Jadi saya pada saat itu cuman mikirnya gini, saya pengen bantu orang, pengen punya rumah. Karena pada zaman itu pas habis pilkada DKI. Ingat nggak tuh? Tahun DP berapa 0%, tuh? DP ya. 0% gitu kan. Dan memang awal-awalnya sih lagi marak ya. Sempet nggak yakin bisa nggak ini DP 0% gitu kan, karena waktu zaman pilkada itu orang juga masih bertanya-tanya tentang DP 0%. Cuman kok ya tadi takdirnya Allah maha baik, saya di Koprumnas diajak Ibu Putri, dan buat saya ketika saya diajak, saya taunya cuman saya ikutin aja. Gimana sistemnya seperti apa, saya cuman percaya saja. Padahal kalau boleh dikatakan saya juga belum mengenal, nggak ngerti gitu kan. Gimana itu perumahan? Saya ibu rumah tangga, backgroundnya yang nggak pernah bisnis perumahan, jujur. Apalagi kalau marketing jualan-jualan mah semua orang pasti ya bisa. Dulu penggiat PKS kan? Sering demo. Jadi gini, saya memang aktivis ya. Kalau orang yang kenal saya tuh saya seorang aktivis. Jadi nggak pernah dalam hidup saya tuh kegiatan saya tuh bisa banyak sekali sahabat kegiatan saya. Nggak sebelum nikah, sudah menikah, punya anak, itu kan tetap aja saya seorang aktivis karena itu bagian dari kehidupan saya yang nggak bisa saya lepasin. Nah, ketika saya sudah di Koprumnas ini, Bu Putri awalnya saya diajak Bu Putri itu emang masih bertanya sih dalam hati, bener nggak sih ya, ini bener nggak sih gitu, karena buat saya pada saat itu nggak ada bukti kok. Nggak ada buktinya apa gitu kan. Terus yang bisa meyakinkan saya kepada orang lain apa gitu tuh nggak ada gitu. Jadi ketika saya berpikirnya ya udahlah, saya bismillah ya, memang segala sesuatu kalau kita yakin kita harus ditanamkan dulu dalam diri kita. Jadi keyakinan itu ya kita tanamkan di dalam diri kita, baru kita bisa melangkah. Karena kalau kita nggak yakin, ragu-ragu, bimbang, percaya deh, pasti di tengah jalan ya sudah kita gampang give up. Karena perjuangan Koprumnas memang di awal tuh berat. Iya, ini kan dulu Pak Bu ada satu fase ya, dimana dulu Koprumnas kan lokasi awalnya di Dayeh tuh sampai heboh di medsos ya, dibilang kita penipuan, bahkan kita dibilang perumahan fiktif. Kalau nggak salah berita itu masih ada tuh sampai sekarang dari Metropolitan. Tapi Metropolitan juga aneh, masih ada, tapi dia juga mengklarifikasi kita juga sekarang bener gitu ya, saya nggak tahu. Nah jadi sekarang posisinya nih Bu, terutama kan hal-hal yang negatif kayak gitu masih dipakai nih Bu sama orang-orang yang memang tidak suka sama kita, dan sampai hari ini masih detik ini masih ada Bu ya. Nah terus sekarang kan waktu itu sempat tuh ada sekitar 12
kalau nggak salah dulu ada 12 tim suksesnya Koprumnas yang kita pertama kali Oh iya, boomingkan. betul Itu gimana sekali. tuh ceritanya tuh? Ceritanya gini, jadi awal pertama kali pastinya saya dengan Bu Putri ya, diajak lagi, judulnya diajak mulu. Saya ini kerjanya diajak mulu gitu Diajak sama Bu. mulu. Tapi mau mulu gitu kan, tapi ya sudah jalanin aja. Awalnya memang karena basically dulu koperasi ya, kita ada humasnya, ada nah humasnya ini memang dari marketingnya Koprumnas gitu yang backgroundnya Jadi AG agen rumah, cabang. jadi agen cabang gitu kan. 12 orang deh kalau nggak 12 salah. orang waktu itu dijadikan pengurus lah ya Bu Iya, ya, pengurus termasuk saya gitu kan. Nah, saya kalau nggak salah dulu ada wakil dari GM dulu GM ya Bu ya, saya sih inget banget tuh dulu GM wakilnya ada 2 apa 3 gitu. Nah 10-12 orang ini sampai ya di pertengahan jalan ini yang nggak tahu kita ya, namanya niat tadi kembali Di demo. di demo juga pernah, niatnya juga mungkin karena memang nggak tulus sekali saya, tapi saya nggak ngerti juga di tengah jalan itu kan memang tantangannya Koprumnas luar biasa Bapak Ibu, bahwa tidak mudah untuk bisa bertahan di Koprumnas dengan tantangan dan ujiannya belum di demonya gitu kan. Saya itu pernah dikeroyok orang itu sampai 15 orang. Jujur. Datang bareng-bareng, pada minta balikin duit, bayar cuman 1 juta ya kalau nggak salah. Baru bayar 1 kali, tapi kayak bayar 1 M waktu itu ributnya kayak LSM subhanallah. Nggak cuma di demo Bu Putri, dan saya juga pernah diintimidasi waktu dikeroyokin, pada minta kembali uang gitu sampai di videoin. Kalau sampai saya berpikirnya gini, saya di demo sendirian. Dihadepin. Terus yang demo saya 15 orang, saya di video, nggak mungkin dong saya mukulin 15 orang gitu kan. Yang ada gue yang dipukulin gitu. Cuman saya bismillah aja, saya berusaha untuk pada saat itu ketika di demo saya berusaha untuk tenang. Ya kan, nggak ambil sikap yang arogan, karena ketika saya tenang mereka pun nggak macam-macam, karena memang buat kita nggak ada salah kok sama mereka. Betul. Karena mereka kan tidak percaya karena mereka tidak percaya aja waktu pemindahan dari Dayah ya Bu ya ke Singasari. Banyak yang nggak terima. Banyak yang nggak terima gitu. Betul. Dengan kondisi perpindahan. Tapi ya tadi ya kita kembali kepada niat kita bahwa Koprumnas memang ingin mewujudkan rumah yang layak huni, yang siap untuk masyarakat MBR, yang memang ini ternyata di tengah jalan akan terfilter sendiri. Kalau saya bilang terfilter karena apa? Karena ya tadi fitrahnya manusia, bahwa keyakinan yang bisa membuat mereka bisa tetap bertahan. Dulu banyak Pak Ustadz ya Bu ya? Iya betul. Banyak loh, sampai jamaahnya ikut 150, ada 100 orang. Terus sekali closing bisa 100 orang. Iya, tiap hari Bu. Hari. Tiap hari closing ya, udah kayak kacang goreng deh pokoknya ya. Saya pernah waktu itu presentasi di satu masjid Bu. Oh, itu semuanya Bu closing, saya juga bingung. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang ribet, sampai satu bis percaya banget 100% sama Koprumnas. Tapi ya qadarullahnya waktu itu dikasih pilihan. Waktu itu Pak Dirut sempat ngasih pilihan. Anda mau jadi karyawan di Koprumnas atau Anda di luar jadi agen cabang. Oh iya, betul. Waktu itu ada pilihan gitu. Betul, ada pilihan. Nah, pilihan ini memang nggak mudah ya, karena kalau dia jadi agen cabang di luar berarti ya dia hanya sebagai marketing ya Bu ya. Tapi kalau jadi pegawai ya dia akan digaji sesuai dengan rutinitas dia yang setiap hari mau nggak mau hadir. Nah ternyata memang yang mau untuk itu cuman saya, begitu kan. Jadi dulu saya juga agen ya Bu ya, posisinya jadi agen. Gitu, sama seperti teman-teman yang sudah tidak ada di sini di Koprumnas. Nah pada saat itu saya ketika Pak Ketum pada saat itu memberikan 2 pilihan, ya saya harus mengambil 2 pilihan itu, dan hati saya kayaknya ya sudahlah, saya harus berkontribusi untuk Koprumnas lebih banyak. Dan anehnya nggak mau digaji Bapak Ibu. Nggak mau digaji, ada orang datang nggak mau digaji. Jadi saya hampir boleh dikatakan hampir 7 bulan 8 bulan lah ya, memang saya nggak menuntut gaji di Koprumnas Bu Putri, iya, jujur. Betul, digaji nggak mau karena dia nggak mau terikat gitu. Awalnya kan saya cuma ibu rumah tangga, saya bantu aja deh. Emang orang aktivis kali ya, jadi kepingin berbuat sesuatu buat orang banyak gitu kan. Jadi saya dulu sempet di fase sama Bu Enda, kita masih TTM-an ya, teman tapi mesra gitu. Tapi akhirnya
Pak Dirut bilang, jadi Bu Endah ini masuk Kopimnas memang tidak profesional. Dipaksa. Jadi kalau saya sih mikir gini ya, kalau saya harus bekerja di tempat lain, nggak mungkin lah saya seusia saya akan diterima. Iya, gitu, udah umur 40 udah 40-an ya. lebih. Siapa yang mau nerima pegawai? Dan Tapi Bu Endah nggak bisa langsung kayak gini, semuanya dididik dulu. Bisa. Jadi iya kan? Saya bersyukur Bu Putri bahwa saya dicemplungin di Kopimnas. Saya yang tadinya tidak paham tentang dunia properti gitu kan. Alhamdulillah saya jadi belajar dan saya bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam. Dan sempat waktu itu Ibu diserang juga sama anggota yang negatif. Ingat nggak datang ke kantor dimaki-maki Bapak Ibu? Ya kan, dulu Bu waktu kita kan berapa kali ini ya, artinya berapa kali memang yang di Dayah pertama itu memang tantangannya dahsyat luar biasa. Belum tiap RAT Bu diserang sama orang negatif. Kemarin juga tuh dimasukin ke YouTube loh Bu. Iya, benar. Tapi memang itu tantangan kita di Kopimnas ya. Memang Kopimnas ini unik ya Bapak Ibu ya. Karena memang nggak semua orang lah sanggup, termasuk Bu Endah nih kan termasuk orang yang saya cemplungin dan bertahan ya. Aku pengen tahu sih Bu, apa ya satu hal nih di zaman dulu gitu ya. Ini kan banyak yang belum tahu sejarahnya Kopimnas ya. Dulu kita ngantornya di mana sih Bu? Jadi Kopimnas itu awal pertama kali, mungkin kalau yang sering ikut trainingnya Kopimnas ya pasti kalau Pak Dirut kita tuh suka cerita dulu Bu Putri seperti ini, dulu siap Pak Ketum selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Bu Putri. Nah ini kami kantornya masih di Radar Auri. Pertama kali saya di naik Radar kereta Auri. kita ya. Saya sering naik kereta. Naik kereta nggak ada mobil dulu. Nggak ada mobil. Udah gitu kan turunnya dari kereta ke masih jauh sekali gitu kan. Masih. Tapi buat saya menikmatin aja. Saya selalu menikmati perjalanan Kopimnas dari nol. Sampai hari ini saya masih menikmati perjalanan Kopimnas. Insya Allah sampai sukses bisa bersama Kopimnas karena rasanya buat saya itu apa ya, nggak bisa saya ungkapin. Dulu di Radar Auri kita disewain bukan ruko. disewain, kita numpang. Numpang ya. Numpang di Apernas. Kita terus, numpang nggak disewa ya Bu ya, nggak disewa ya. Numpang gitu juga numpang cuma berapa bulan sih, 3 bulan 4 bulan lah. Terus kita pindah ke Geraha Pembina di Jatinegara. Dari satu kamar. Iya, ruangannya kecil. Segini paling iya, kecil, segini lah. Dua ginian dikit. Enggak, segini benar segini. Emang segini, cuman segini. Seucrit. Nah, itu kebayang Bapak Ibu waktu itu saya nih ya. Mungkin Bu Putri inget nggak waktu Desember akhir tuh 2017. Pas lagi mau naik harga. Naik harga. Kayak beli beras. Udah kayak ngantri kayak beli beras. Bisa bayangin orang beli rumah kayak beli beras, beli sembako yang ngantrinya itu sampai hari itu saya bisa menghadapi 100 orang closing karena gitu kan. Karena ada gusuran itu loh Bu. Nah, iya. Banyak orang kena gusuran. Pada saat itu banyak orang kena gusuran terutama di daerah Manggarai ya, karena saya banyak teman-teman saya di Manggarai itu hampir berbondong-bondong. Satu hari itu bisa 50. Iya, terus ini sih pagi aja 50, siangnya 50. Bahkan sampai ngantri. Saya bilang Masya Allah kok Kopimnas bisa seperti ini ya, saya nggak habis pikir gitu padahal kita habis diserang, habis di demo, yang negatifin juga banyak, yang minta kembali duit dan banyak. Sekali aja. Iya, kita lagi presentasi Bu, disebarin lah isu tentang saya. Udah kayak apalah kita dibully-bully abis lah. Memang sampai detik ini Bu. Sampai detik ini. Terutama orang-orang lama, saya nggak ngerti kenapa bilang saya penipu besar apa segala banyak Bu, alhamdulillah. Tapi saya selalu bersyukur aja. Kalau nggak ada mereka kita nggak terpacu, gitu kan. Iya, karena memang kalau Kopimnas memang harus seperti ini ya perjalanannya. Buat saya perjalanan dan tantangan yang dihadapi Kopimnas dari nol sampai saat ini. Sampai kita pindah kantor 2 kali. Emang di Geraha Pembina kita 2 kali sempat pindah, maksudnya pindah ruangan sih ya. Ruangannya dari satu terakhir ada sampai 6 ruangan. 6 ruangan kita sewa. Kita sewa karena memang belum punya gedung sendiri. Nah, pas akhir 2019 2020 alhamdulillah punya kantor sendiri Kopimnas, yaitu di sini di Geraha Kopimnas, kita namain Geraha Kopimnas. Saya bersyukur banget, saya nggak kebayang bahwa akhirnya gitu loh
di perjalanan kita 2 tahun Kopurnas bisa punya rumah. Masya Jadi Allah. emang bener-bener dari nol banget Iya, kita bisa ya. punya kantor Dari sendiri. pitik Dari lah. nol, benar kalau Dari saya bilang, numpang Ah. sampai sewa 1 kamar, Iya. 6 kamar, barulah pindah ke gedung ini ya. Itu juga dulu Pak Dirut itu yang ngotot pengen punya gedung sendiri gitu ya. Dan tadinya tuh pengen ngutang Bu di bank. Tapi saya nggak mau. Saya bilang janganlah Pak, kita kan riba. Katanya kita mau riba, Iya, akhirnya nggak jadi. sempet, iya sih, benar. Gitu. Aku udah sempat cerita sama ibu waktu cerita. itu. Karena waktu Bu Putri bilang mau beli gedung sendiri, saya sempat kaget. Serius Bu? Serius Bu? Saya sampai gitu. Tahu nggak rasanya? Saya tuh ngomong serius sambil, ya Allah semoga terwujud ya Allah. Semoga terwujud. Begitu. Karena apa? Karena ketika kita punya keinginan, saya selalu berdoa ya Allah, semoga diwujudkan gitu loh keinginannya Kopurnas punya gedung sendiri. Dan alhamdulillah sekarang Kopurnas punya gedung sendiri. Ibu kan sering dibilang tuh sama agen-agen, terutama kan ibu kan sekarang membimbing agen-agen cabang nih ya kan. Kalau saya bilang ibu nih Bu Enda Bu Wali kelas ya. Bu Wali kelas. Karena banyak orang yang langsung ngadu ke saya, ujung-ujungnya ke Bu Enda gitu. Nah, gimana sih Bu dalam menghadapi agen cabang yang sekarang nih ya, yang sampai hari ini kan kita kalau nggak salah plus minus ada 500 ya Bu ya kita ya punya Iya, agen cabang sebenarnya kalau se-Indonesia ya. Se-Indonesia itu plus minus ada 500. Yang naik turun dan lain-lainnya ya pasti ada lah ya. Jadi kalau dibilang Kopurnas ada marketingnya banyak nggak sih agen cabang? Banyak banget. Banyak gitu, banget kan. gitu. Karena tadi dengan konsep dan sistemnya Kopurnas pasti banyak orang yang tertarik gitu loh. Bayangin bisa punya rumah gratis dengan cara mereka bisa menjadi agen atau cabangnya Kopurnas gitu. Nah itu gimana sih Bu suka dukanya dalam hal membimbing mereka? Karena kan saya yakin nggak mudah ya. Betul. Ada yang datang karena ikut-ikutan, ada yang gabung karena dipaksa temennya Bu, atau ada yang gabung yang dicemplungin aja. Nah kira-kira gimana kiat-kiat Ibu untuk bisa memastikan supaya agen cabang ini ibaratnya tetap loyal dan tidak lari? Karena yang datang dan pergi pasti banyak Ya, dong. betul. Gimana sih Bu? Tuh ceritain dong Bu. Jadi nggak tahu deh saya didaulat jadi wali kelasnya. Wali kelasnya agen cabang. Jadi banyak agen cabang yang memang Berkeluh sering kesah. Berkeluh kesah, curhat, konsultasi. Jadi macamnya ini macam-macam, banyak gitu. Gado-gado deh udah deh. Segala Ada macam yang masalah. segala macam masalah. Ada yang prospeknya gitu kan. diambil. Yang paling sering memang prospek diambil. Waduh. Buat serem. saya ini gimana cara menyelesaikannya. Jadi saya jujur sih ya, saya memang paling saya suka bikin SOP yang tiba-tiba ya Bu ya. Ini Karena ada kasus, ada masalah gitu kasus, kan, ada harus kasus dibuat. yang harus dibuat. Ya terutama kasus-kasus seperti agen cabang saya yang seringkali mengambil prospek temennya sendiri. Betul, gitu. Ini betul. terjadi. Kalau gitu. bahasa MLM crossline. Bu. Crossline, ya. Hmm. Nah yang seperti ini kan nggak asik ya, artinya buat saya jadi saling curiga akhirnya. Betul. Nah ini kan saya harus menyelesaikan permasalahan ini. Nah ketika waktu itu saya bikin SOP masih di kantor di Geraha Pembina itu paling banyak gitu kasus-kasus. Paling banyak sampai Paling nangis, banyak. sampai berantem, sampai mau pukul-pukulan. Aduh, agen cabang tuh udah bener-bener kayak bener-bener jadi wali murid lah. Jadi saya ibaratnya kalau di dalam sekolah saya menemukan anak-anak murid ya, Ada yang ibaratnya begitu kan. bagus, ada yang bandel. Ada yang nurut, ada yang bandel, ada yang ngeyel gitu kan. Ada yang kita kalau suruh belajar gak pernah mau belajar gitu kan. Ada yang kalau WA dicuekin. Ada yang WA gilirannya dicuekin. komisi kenceng. Nah, jadi ternyata memang ketika saya masuk sebagai sebagai wali kelasnya agen cabang di Kopurnas itu seperti saya masuk di kelas gitu. Cuman bedanya mereka nggak saya nilai aja. Iya. Cuman penilaian saya buat mereka memang saya senang sih berhadapan dengan orang dengan karakter banyak orang yang beragam seperti itu. Artinya saya masuk ke posisi di mana saya bisa gini loh Bu, sekarang kan kayak agen cabang nih, aduh nih saya udah jadi agen atau jadi cabang, kok komisi saya belum masuk gitu kan, atau kok saya belum closing yang kayak gini kan artinya saya harus membantu ya, membantu posisi agen cabang yang memang dia pengen loh dapat penghasilan dari Kopurnas. Nah ini saya harus memberikan informasi ataupun memberikan masukan apa yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah Kopurnas sudah punya sistemnya, sudah ada kegiatan rutinnya supaya mereka juga punya nilai gitu kan. Jangan cuma jadi agen cabang
iya kan? Terus udah hanya tidur di rumah. Wah, ini pasti bakal nyesel. Iya, kebanyakan Bu, maaf ya, ini kan agen cabang nih, mereka kan banyak perjanjian tuh ya. Kalau nggak salah ada 6 lembar ya. Dulu kan suka pada bilang saya mau minta balikin duit apa. Kalau sekarang kayaknya udah paham. Kalau dulu kan masih betul. banyak belum paham ya, bahwa uang support system tidak bisa kembali dengan alasan apapun. Betul. Tapi kita fokus pada solusi supaya dia bisa punya penghasilan. Nah, ini gimana sih cara Ibu menghadapi terutama nih agen cabang lama ya, notabene yang lama ya. Mereka ini kan udah banyak dapat penghasilan, bahkan sampai ratusan juta Bu, bukan puluhan Bu, Ya, benar. ratusan juta. Saudara-saudara catet, jangan lupa ya di subscribe nih, di like and share. Nah, jadi kebanyakan dari mereka kan antara uang yang di Koprumnas dengan uang yang mereka sudah terima itu kan banyakan yang mereka terima. Betul. Dan mereka alasannya saya kan kerja Bu, gitu kan, ya wajar lah kalau saya dapat duit. Padahal mereka itu kan sudah kita lindungi di SOP, karena kalau misalnya konsumen ada yang mau keluar, dia kan akan dipotong dengan uangnya yang dipegang fee marketing tadi. Itu di perjanjian sudah ada. Nah, sekarang untuk si agen cabangnya sendiri, karena kan dia juga konsumen. Nah, ketika dia mengundurkan diri ya, sementara kan dia bilang kok di situ ada pasal kalau saya mengundurkan diri, saya harus balikin uang yang saya terima. Saya nggak terima dong, itu kan hasil kerja saya. Nah, gimana cara Ibu menenangkan terutama agen cabang yang sudah bergabung tapi tiba-tiba negatif, atau tiba-tiba dia jualan sendal, jualan beras, jualan kopi, udah nggak jual rumah. Nah, kira-kira gimana tuh Bu, kiat-kiat Ibu menghadapi SOP padahal udah tanda tangan loh Bu di atas materai. Iya. Nah, itu gimana tuh? Intinya kan gini, kalau konsumennya Koprumnas yang jadi agen cabang, mereka memang harus mengisi satu form sistem marketing yang di situ sudah ada klausul perjanjian. Iya. Nah, klausul perjanjian itu ya harus dibaca, harus dipahamin gitu, dan mereka tanda tangan di atas materai berapa lembar. Jadi kalau mereka protes, contoh dia protes, loh kok dengan saya mengundurkan diri, saya harus mengembalikan uang komisi yang sudah masuk. Nggak bisa dong, ini namanya zolim, ini namanya seperti ini, wah macam-macam kan. Kami di sumpah serapah lah macam-macam. Tapi buat saya gini, Bapak Ibu sudah komitmen, sudah mengikat janji di dalam kertas. Ini sebuah kertas ini di sini sebuah pernyataan yang dibaca, yang ditandatangani di atas materai. Apakah salah ketika kami mengingatkan mereka? Mengingatkan agen cabang kami yang ketika mereka give up ya tadi mungkin sudah nggak bisa jualan lagi, prospeknya udah nggak ada, udah susah Bu Enda zaman pandemi gitu kan, akhirnya jualan yang lain, jualan sendal, jualan sendal, kopi, es, segala macam gitu kan. Itu hak mereka mau jualan apapun. Tapi ketika mereka tahu bahwa tanggung jawabnya mereka menyelesaikan sampai konsumennya yang diajak, referensinya ya ibaratnya ini yang diajak ini terima kunci, itu buat saya adalah bentuk tanggung jawab, ikatan moral yang memang secara kalau saya boleh bilang ya, mungkin kalau kita kayak nikah lah ya kayak nikah ya, kayak berakad gitu kan. Kamu saya bantu untuk punya rumah, ini udah niat loh pengen bantu punya rumah. Betul. Tapi di tengah jalan negatif gitu, dihasut orang-orang yang dan lain-lain. Banyak LSM juga sih Bu dulu. Kita dulu salah memilih pasar, tapi sekarang pasarnya udah lebih bagus. Kita memilihnya yang agen cabang tuh yang memang niatnya sama. Kalau dulu kan kebanyakan agen cabang kita pilih karena yang penting lu punya duit. Sekarang malah yang nggak punya duit bisa jadi agen cabang gitu. Dan alhamdulillah sekarang Koprumnas justru yang orang datang ke sini yang ada masalah keuangan ya Bu, yang ternyata dia punya terbantu. Ya udah, kalau rumahnya mau gratis karena belum punya rumah nih, gimana bisa? Jadi ikatannya lebih kuat karena dia emang niat pengen punya rumah. Beda dulu agen cabang dulu lebih ke arah bisnis Bu. Yang penting gue dapet duit, balik modal, gue kabur. Nah, yang penting saya sudah oh iya nih menarik juga Bu Putri. Saya sempat berpikir gini, jangan jadi agen cabang yang sudah membayar support system tadi, ataupun yang sudah menjadi agen marketing di tengah jalan karena give up ya Bu ya. Mereka mengundurkan diri, nggak mau komisinya dipotong dan lain-lain. Kalau buat saya gini Bu, kok begitu ya tadi ya pertanyaan Bu Putri ya. Saya cuman bilang gini sama agen cabang, ada yang saya pernah sampaikan,
kenapa sih Bu Enda ada yang bertanya agen cabang kepada saya? Karena kan saya ini wali kelas, jadi banyak yang curhat, banyak yang konsul, banyak yang curhat, banyak yang tapi kalau yang sekarang kayaknya lebih enak agen cabangnya. Yang sekarang lebih enak. Kalau dulu kan banyak yang apa sih tadi saya bilang kita salah mengambil posisi. Kalau dulu kan ibu lebih cari orang yang punya duit. Iya, betul. Jadi mereka yang paling penting gue balik modal aja, selesai. Ya. Sekarang kan enggak. Agen cabangnya sekarang emang niat pengen rumahnya gratis. Jadi mau nggak mau dia rawat Bu, gitu. Itu aja sih sebenarnya salahnya di kita Bu, bukan di mereka. Kita yang salah. Iya, salahnya kita kurang nggak tepat sasaran. Betul. Ya. Nah sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Belajar dari pengalaman ya. Belajar dari pengalaman. Jangan sampai niat orang hanya cuma cari manfaatkan uang kami. Kopurnasda di tengah jalan. Jangan dimanfaatkan, udah lebih daripada manfaat kali Bu. Saya misalnya modal 10 juta, dia terima 150 juta. Tapi koar-koar di luar jadi orang bersih. Saya nggak perlu sebutin siapa namanya, bilang saya penipu padahal dia sendiri sudah terima ratusan juta. Ini jadi namanya zolim. Sedangkan tabungan Kopurnasnya mungkin sudah baru kita kembalikan juga. Nah, yang Bu. sudah dikembalikan juga ada yang seperti itu. Jadi koar-koar, wah Kopurnas penipuan lah, Kopurnas zolim lah, Kopurnas. Ini ada Bu di kubu sebelah ada gitu. Cuman kan kita mau meluruskan di sini, jangan sampai menjadi fitnah. Ternyata orang yang mau fitnah tidak lebih buruk daripada yang difitnah. Jadi saya belajar dari guru saya nih Bu, saya bagi ilmu sedikit ya. Jadi kalau kita merendahkan orang ya, sebetulnya dia yang lebih rendah daripada orang yang direndahkan. Nah, tadi juga saya baru nih dapat ilmu ini, baru saya ngeliat. Benar, jadi biarkanlah orang lain yang merendahkan kita. Sebetulnya kelihatan karakter dia lebih rendah daripada yang direndahkan gitu. Jangan kita balas apa yang mereka lakukan terhadap kita. Jangan. Iya kan? Artinya cukup keadaannya akan membuat mereka akan di posisi mereka merendahkan dirinya sendiri. Karena memang dengan merendahkan orang lain, ya secara otomatis dia merendahkan dirinya sendiri. Iya, dan kita jangan terpancing. Jangan terpancing. Karena kalau kita terpancing, apa bedanya kita sama orang yang merendahkan kita? Justru kita lebih buruk daripada dia gitu. Jadi saya selalu punya prinsip Bu, siapapun yang bilang saya penipu hari ini, yang bilang saya hoax, saya bilang saya segala macam lah tentang saya tuh nggak pernah ini loh Bu. Maksudnya saya nggak pernah sakit jangan hati. Sampai sakit hati. Benar. Dan saya nggak pernah ketancing. Saya lebih hanya fokus pada diri saya. Kalau kata Pak Dirut kan, jangan lihat orang lain atau kita iri terhadap kesuksesan orang, tapi bandingkanlah target kamu hari ini dengan apa yang kamu targetkan. Nah itu harus dipegang tuh Bu. Betul. Bagus banget. Nah jadi ini Bu, ini kan ngomong-ngomong tadi tentang agen cabang nih ya kan, ibaratnya banyak lah ya suka dukanya. Saya lihat Ibu kan bener-bener membimbing mereka nih dari beraneka macam background. Ada yang model kayak Bukun, mantan tukang nasi, ada yang dulunya dia memang bos besar, tiba-tiba jadi agen cabang terpuruk ya kan. Nah itu gimana sih Bu menghadapi mereka dalam keseragaman, apa sih mereka yang latar belakangnya berbeda-beda, karena ada, maaf ya, ada yang pendidikannya tinggi, ada juga yang pendidikannya rendah gitu. Nah Ibu gimana tuh ngadepinnya? Ya, kalau saya menghadapinya kayak ibarat kalau saya berdakwah kepada orang. Kali kalau kita berdakwah kepada orang itu saya belajar ya bahwa di Kopurnasda ini saya mendakwahkan tentang 2 ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 275, 278 ya, itu bahwa tentang masalah ribawi. Mungkin saya nggak usah bacakan di sini, tapi intinya gini Bapak Ibu, bahwa kita berhadapan dengan tipikal orang yang bermacam-macam, karakter orang yang berbeda. Ada orang yang mungkin dari segi kepemahaman mereka di posisi ya biasa, ada yang wah gitu kan, ada yang gue semua tahu deh, lo mau ngomong apaan gue paham betul gitu kan, pokoknya saya udah hatam tentang ini tentang itu, wah gitu. Jadi saya berusaha untuk bisa memposisikan diri saya kebutuhan mereka. Contohnya tadi Bukun ya Bu ya, ini kan Bukun dari nol nih. Saya cerita sedikit tentang seorang Ibu Kun. Ibu Kun ini dari seorang pedagang yang niat pengen punya rumah, nggak bisa ngomong, dalam arti ngomong dalam presentasi ya, menjelaskan tentang konsep Kopurnasda, nggak bisa. Dulu saya inget banget waktu kantornya masih kecil Bu, tiap hari datengin orang ngundang. Tapi dia orang. hunter ya, bagus, dia ngundangnya keren banget, beda sama orang pinter di luar sana. Nah dia cuma yakin aja, pokoknya saya pas disuruh ngundang orang ya saya ngundang orang aja, gitu kan. Kalau bisa ada 10 Bukun di sini nggak apa-apa. Saya lebih senang.
Itu dulu yang bantu presentasi Ibu Endah. Gitu. Jadi setiap ke kantor saya presentasi, saya bantu. Saya pengen beliau bahagia dan senang dengan saya bantu. Saya cuma pengen bantu seorang ibu kun pedagang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi ya. Kalau ngomong bisa, tapi kalau untuk presentasi mungkin dia mikir gimana jelasinnya, gimana sistemnya. Dia bilang aku nggak makan sekolahan loh, sekolahnya sampai SD gitu kan. Nah yang seperti ini bagaimana saya harus melayani seorang ibu kun. Nah, posisi itu kan berbeda dengan ketika saya berhadapan dengan orang yang emang pendidikannya tinggi, S2, S3, S-Tongtong, gitu S-Teller, kan, semua lah yang gitu. Kayaknya semua, wah marketing gue paling jago deh, paling ngerti deh, paling paham gitu. Tapi saya akan bercoba untuk merendahkan diri saya dulu di posisi, ya saya dengerin dulu. Jadi memang kita harus. Kadang yang ahli marketing juga di sini nggak bisa jualan. Iya, uniknya gitu. Saya sampai bingung sendiri. Kalah sama Bu Kun. Saya bilang, ini Bu Kun ini ya bukan seorang ahli marketing ya. Tapi saya menemukan yang orang jago marketing yang mohon maaf ya kalau kita dulu background multi level ya. Itu kita kan orang MLM yang jago gitu kan. Kalau untuk marketing wah hunter banget deh. Tapi nggak saya temukan gitu orang-orang seperti Bu Kun. Jadi mindsetnya Bu Kun itu kalau ngundang orang yang saya undang harus jadi cabang, yang saya undang harus jadi cabang. Itu mindset gitu. Ketika dia memindset dirinya mengundang orang jadi cabang, apa Bu yang terjadi? Itu benar-benar yang datang jadi cabang. Iya, tadinya Ibu juga nggak gitu bisa loh. ngomong di depan kan, gemeter. Oh iya, gue kan tadi diceburin. Jadi gini loh, kalau saya gini, emang sesuatu yang baru, dunia baru buat saya, pastinya saya harus belajar ya Bu ya, kan? Tapi saya nggak pernah takut diceburin. Itu saya. Itu dulu sama Bu Putri diceburin. Bu Putri sering telat-telat datang sengaja biar ngomong. Gitu, Bu Endah suruh ngomong dia. Tahu nggak saya tuh gini. Saya garu-garu kepala kan. Aduh ini Bu Putri gimana ngerjain saya udah orang ngomong. Banyak datang disuruh ngomong. Iya. Sering banget diceburin saudara. Begitu. Makanya kalau agen cabang nih Bu ya, yang memang aduh Bu Endah saya nggak bisa ngomong. Ceburin aja ngomong di situ di depan. Saya juga dulu begitu sama Bu Putri diperlakukan begitu. Tapi inget Bu, agen cabang itu akan bisa ngomong kalau mereka udah ngerasain income minimal ketabok 7 juta. Nah, beda Bu. Duit bisa merubah orang. Iya. Dia lebih pede. Dan dia ngomongnya lebih powerful. Makanya saya bilang orang yang ngomong di depan nggak bisa sembarangan. Minimal kayak mode Pak Altam yang income-nya sudah ratusan juta. Saya melihat dari awal datang sama sekarang dia lebih pede hari ini. Jadi teman-teman ya, kalau Anda mau pede ngomong di depan, salah satu psikologis yang paling oke untuk bikin Anda pede harus banyak duit. Benar. Jadi kalau yang suka tampil di depan atau kalau lagi training saya suka suruh maju adalah orang-orang yang memang penghasilannya dia sudah ngerasain dong. Minimal jadi cabang Bu. Minimal jadi cabang. Karena kalau cuman agen aja tetap nggak kuat. Saya terus terang Bu, agen itu buat saya cuman batu lompatan. Saya nggak mau berlama-lama orang ada di agen. Karena kita udah pengalaman Bu. Orang yang jadi agen biasanya nggak terus Bu. Itu udah pengalaman saya. Karena kenapa? Pas dia mau bayar angsuran kurang. Karena cuma sedikit. Iya, tapi kalau yang cabang itu ketaboknya beda. 50.000 kali 100 orang 5 juta. Jadi dia ketaboknya, gue bisa bayar angsurannya lancar. Alhamdulillah dia bisa jadi contoh buat sekarang Ibu gimana mau nagih konsumen Ibu. Lah Ibu sendiri bayarnya kembang kempis. Nggak bisa. Kita harus jadi contoh dulu gitu. Betul. Nah, jadi ini buat teman-teman ya yang mau tahu sebetulnya Koperumnas tuh kayak apa sih dulu. Ya intinya Koperumnas tuh dulunya koperasi ya Bu ya. Ini harus dijelaskan. Tapi akhirnya kita berevolusi. Berevolusi menjadi PT Konsumen sekarang karena ternyata notabene dengan koperasi terlalu ribet. Banyak konsumen yang defraksi ya. Terjadi apa sih Bu namanya? Gesekan-gesekan. Karena kan dulu kita terlalu banyak dengar masukin, saya nih anggota, saya punya saham di sini. Nah, ini yang bahaya. Akhirnya kita di manajemen sendiri sering jadi berantem, bergesekan. Jadi makanya kenapa pindah ke PT Konsumen sebetulnya yang paling dasar ya. Karena ternyata setelah kita pelajari Bu, antara koperasi dengan PT itu berbeda. Kalau koperasi itu harus ada SHU, harus ada simpanan wajib, harus ada simpanan pokok. Nah, sedangkan kita tidak menganut sistem SHU karena kita bukan investasi, kita juga bukan leasing. Tapi kita murni kayak Ibu lagi jualan panci. Nah, kemarin kan ada tuh yang saya belum catat nih bahwa ternyata harga rumah, saya dapat ilmu kemarin Bu,
harga rumah itu, harga cicilan angsuran rumahnya Koprunas sudah dibikin belum tuh Pak Diki tuh. Nah itu angsuran rumah yang 800.000 itu lebih murah daripada angsuran panci Bu. Jadi ini juga akan jadi slogan kita. Jadi sekarang ada lagi gitu Bu ya? ilmu baru dari kemarin saya dari 3 Raksa tuh dapat. Ternyata kenapa orang closing? Ternyata angsuran rumah tuh malah lebih murah daripada angsuran panci di rumah saya. Oh iya juga ya. Nah jadi nih buat teman-teman mungkin apa ya Bu Enda, antara Koprunas dulu dan kini ya, insya Allah wajahnya sekarang lebih berbeda. Wajahnya lebih berbeda, sangat berbeda. Dan Koprunas dulunya kita tidak melihat-lihat siapapun orang yang punya duit ya. Yang penting dia, bahkan maaf Bu, ternyata setelah kita cek di Jonggol, ternyata ada orang kaya juga Bu yang masuk. Nah, ini harus benar-benar kita saring hari ini. Jangan kita belajar dari pengalaman ya. Karena kalau orang kaya kan cenderung enggak lah, saya nggak mau ditempatin. Nah, ini kan masalah ditempatin. Nanti buat teman-teman juga biar pada nonton. Ini gimana sih Bu? Teman-teman nih pada tanya, Bu, kenapa sih saya belum pilih kapling sampai hari ini gitu ya. Itu boleh Bu dijawab di sini. Yang untuk lokasi Jonggol ya, karena kan lokasi Jonggol lokasi yang awal sudah STK 65 unit ya Bu Putri. Yang sisanya kan memang banyak yang belum terima kunci. Banyak sekali yang WA saya. Terus cuman ini menarik buat saya gini. Waktu kami panggil, sudah waktunya kami panggil, setiap orang yang dipanggil untuk STK, dia harus dihuni Bu. Jadi nggak boleh kalau misalnya dia dipanggil, oh ya Bu, saya cuma buat ini aja nggak deh bisa. gitu, nggak bisa. Cuman buat investasi aja ya, kadang-kadang aja saya tempatin, nggak bisa. Harus dihuni setiap hari. Ya kalau bisa dan KTP-nya harus pindah. Dan KTP-nya harus pindah domisilinya. Karena kalau namanya pengen beli rumah, niat pengen punya rumah ya harus totally. Kalau saya bilang harus totally. Nggak, kita kemarin harus kita pindah, ada syarat gitu. Bu. Nggak, yang jadi sejarah nih gini. Kita ada syarat dari PLN. Oh iya, PLN itu tidak mah mau memasukkan gardunya apabila kalau, tidak dihuni karena dihuni. dianggap investasi di zaman Covid ini berat. Kalau cuman misalnya orang cuma sekedar masang listrik. Ingat loh, sekarang kebijakan PLN beda Bapak Ibu. Jadi Anda silahkan tanya. Salah satunya itu. Gitu. Jadi itu yang membuat kita kenapa harus dihuni, karena kita sudah perjanjian Bu dengan PLN bahwa ini akan dihuni, bukan sekedar buat rumah. Ini juga harus menjadi pengertian buat konsumen lain. Dan alhamdulillah Bu, kalau yang mereka pendekatannya agama ya Bu ya, terutama orang-orang yang kaya nih yang sempat beli di Jonggol, mereka lebih ya udah kasih dulu si A, dia lebih duluan. Kayak Bukun tuh Bu, padahal dia nggak punya rumah Bu, tapi dia mau ngalah dan dia nggak ribut, dia tetap bayar. Kan ada yang konsumen, saya udah 24 bulan nih. Tadi juga katanya ada yang nelfon Pak Dirut, katanya istrinya kan beli di Daru Bu. Terus udah gitu dia bilang, udah kita udah 24 bulan nih belum dibangun juga di Daru, berhenti aja sekarang dalam. Terus kata Pak Dirut, berhenti aja. Tapi sekarang Bapak ini sebagai kepala rumah tangga tidak punya prinsip. Kenapa? Kalau suaminya istrinya sekarang bilang udah nggak percaya sama Koprunas, nanti kalau udah dapet rumah ngakak Bu Pak, katanya. Kenapa? Karena kan ini cuman bersabar aja. Betul. Sekarang kita harus menyadari Anda sudah 24 bulan tapi Anda tuh punya nggak syarat-syarat di bank. Kalau nggak punya ya harus bersyukur dulu. Alhamdulillah Koprunas tuh lagi berusaha memberikan yang terbaik. Nah, jadi banyak nih Bu di Jonggol terutama ya, karena kan dari 2.500 kan, sekarang tinggal 250-an. Kalau untuk Jonggol, nyesel. Ya karena gini, kalau Jonggol itu kan memang proyek pertamanya Koprunas. Iya betul, nyesel Bu. Sekarang banyak yang nangis. Banyak yang nyesel udah jadi. Terus ya coba kalau diterusin bisa nggak Bu Enda? Kita tolak gitu. Ya nggak bisa gitu kan? Kenapa? Mulai Karena lagi dari nol. Kalau dia mau ambil Jonggol lagi, dia harus mulai dari nol. Itu kalau stoknya ada ya kan. Kita kan biasanya kalau udah bangun stok udah nggak ada gitu. Sudah kayak di Tajur udah sold out, nggak jual lagi. Kita udah nggak jual lagi. Ciampe aja udah sold out yang lama Bu. Yang Ciampe sudah sold out, kita nggak jual lagi. Karena memang lokasi-lokasi Koprunas yang sudah sold out, mau orang kepengen kayak APK sampai bela-belain pakai DP kayak banyak Bu yang tanya ke saya juga, ya nggak bisa gitu posisinya. Bahkan Bu juga banyak karyawan kita, saya pengen Bu di situ, nggak bisa. Saya nggak mau zolim walaupun Anda karyawan saya. Salah sendiri. Anda nyaman jadi karyawan, padahal ngelihat di depan mata ada peluang. Ya ambil atas nama istri, nama emak, anak.
kan banyak gitu. Jadi karyawan saya kalau yang mau punya sekarang silahkan, jangan nunggu 3 tahun. Kalau nunggu 3 tahun ya nunggu rumahnya habis Bapak Ibu. Saya banyak kok Bu karyawan kawan kita yang udah pada ngambil ibunya, kakaknya. Oh iya, benar. Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh aja, Boleh. kita nggak bisa ngelarang. Iya. Tapi jangan ngerengek-rengek sama saya, tolong dong Bu saya pengennya ditajur. Nggak bisa, sorry. Kalau kamu mau yang kamu pilih ya belilah secara pribadi. Kalau yang dari kita ya harus dari kita gitu. Nah ini harus jadi pertanyaan. Nah jadi satu Bu, ini saya kasih mindset juga buat teman-teman ya, yang terutama yang mereka nih udah cancel ya, yang maksudnya mereka mengundurkan diri. Kita juga udah banyak Bu ngebalikin duit konsumen, kalau enggak ribut lah ini Korprumnas. Hampir 3 miliar saya sudah bayarkan. Jadi buat teman-teman ya, kalau Anda ragu di tengah jalan, mungkin ini bisa di-share ke teman-teman kita yang lain ya, terutama agen cabang ataupun yang mereka punya nasabah yang negatif. Anda kan pasti dengar angin lah, oh ini 24 bulan, oh belum lagi ada kubu sebelah Bu yang gimana caranya Korprumnas nih hancur, gimana caranya Korprumnas mau dia ambil, padahal dia hari-hari cuma jualan tahu. Saya nggak ngerti lah dia mau ngapain tujuannya. Tapi ya itu tadi lah Bu, saya kembalikan lagi, kalau Anda sekarang cancel, maaf ya, misalnya Anda berhenti di tengah jalan, bayangkan Anda nih lari bareng-bareng Bu. Kalau saya selalu mengumpamakannya orang lari bareng nih, sama kayak maraton. Yang satu udah nyampe finish, dapat hadiahnya rumah, betul nggak? Tapi yang satu ini nunggu Bu, 2 tahun lagi baru dapat duit. Apa nggak nangis Bombay dia Bu? Sementara temennya yang 2 tahun lagi sudah. Kalau saya sih akan merasa rugi ya, rugi pastilah banget gitu loh. Kalau kita mah happy, ya apa-apa cancel. Kamu sudah tanda tangan SOP, mau apa nuntut polisi silahkan, kita nggak takut. Kalau kita kan udah aturan yang jelas. Sudah aturan jelas kami. Tapi buat Anda yang nggak serius di sini, please lah, jangan bergabung. Saya malah kasihan sama Anda, duitnya ketahan sama Korprumnas. Karena Korprumnas sudah bayar tanah dan tidak bisa dikembalikan. Itu di perjanjian sudah ada. Saya nggak mungkin minta uang yang sudah dibayar kepada pemilik tanah. Walaupun di aturan kita boleh dibalikin, tapi Anda harus sabar 2 tahun. Terserah, ada yang datang bawa pengacara. Dalam hati saya, dia bawa pengacara aja bayarnya berapa, tapi uangnya cuma 4 juta Bu di sini. 3 juta, gue bingung gitu ya. Makanya ini yang harus dikuatkan kepada agen cabang ya, terutama ibu nih dalam hal mendidik agen cabangnya, yang pahitnya juga harus ditelan Bu. Betul, memang kalau kita sebenarnya gini, kalau teman-teman saya ya di agen cabang ya, teman-teman saya di agen cabang, saya suka sampaikan, kalau Anda ngajak orang supaya jadi agen cabang, jangan cuman iming-iming manisnya aja. Yes, gitu betul. loh. Jangan yang penting manisnya closing, aja, yang penting dapat duit 500.000. Jangan. Atau mungkin dapat tuh 70% ya. Iya, Jangan cuman itu, tapi gimana? Tapi bimbing dia. Kalau misalnya Bu Enda, saya bimbing aja, saya aja segini. Gimana sama bimbing gitu ya. Yang seperti ini juga kadang ada gitu terjadi. Saya bilang kalau Anda sendiri sudah yakin punya dan Anda bisa penghasilan, gimana caranya orang yang saya ajak juga harus punya penghasilan seperti saya. Buat mindsetnya seperti itu gitu. Dulu saya ingat banget Bu, waktu saya jadi agen pertama kali masuk di Korprumnas dicebulin Bu Putri, dia harus jadi agen. Tahu yang ada di pikiran saya gini, setiap orang yang closing kenal saya harus jadi agen. Karena dulu belum ada cabang. Agen dulu, tiba-tiba nggak lama kemudian dinaikin jadi cabang gitu kan. Nah temen yang saya ajak langsung jadi naik agen dan cabang. Bapak Ibu tahu nggak, saya cuma memikirkan 2 teman saya yang jadi agen dan cabang, gimana caranya dia closing. Dan alhamdulillah yang saya cerita orang Manggarai itu, 1 cabang yang saya referensikan itu closingannya paling banyak, dan termasuk yang menumbuhkan Ibu Kun tadi kan. Jadi buat saya apa ya, tadi loh Bu, bahwa saya sebagai agen bagi cabang bukan hanya untuk diri saya, tapi bagaimana orang yang saya ajak juga bisa merasakan apa yang saya dapetin, begitu. Ini kebanyakan mindsetnya MLM Bu. Ngapain gue bantu si A, orang gue nggak dapet duit. Nggak boleh Bapak Ibu. Ini prinsipnya kita adalah saudara, saling tolong menolong. Karena saya percaya apa yang saya tanam hari ini maka akan saya tuai di kemudian hari. Contoh, Bapak Ibu menanam kebaikan, bantu si A, kita nggak tahu prospek kita yang lain dibantu sama si C, si B. Harusnya itu yang dilakukan. Kalau mereka ngerasa rugi Bu, nih kalau nggak closing atas nama saya rugi banget nih, walaupun dia nggak bantuin temennya. Dan ketika ini bukan punya saya, dia nggak total. Padahal nggak boleh kayak gitu. Saya belajar dari Bu Latifah, saya belajar dari Pak Altam. Mereka tuh sering closingin punya saya loh Bu. Padahal mereka tuh nggak dapet apa-apa. Dulu mah zaman kita di lebih banyak Bu Putri ngundang kayaknya. Kantor lama awal-awal bener Bu, memang dulu saya suka ngeliatin gitu kan, agen cabang saya perhatiin, termasuk Pak Altam dan Bu Latifah nih yang sekarang mereka dirlok luar biasa.
Ya karena tadi ketulusan mereka membantu konsumen yang datang pada saat itu, mau referensinya siapapun gitu ya, mau itu saya nggak kenal agen cabangnya, dia tetap bantu dan akan di close, terutama ya kalau di Kopurnus itu kan banyak ya yang datang undangannya Ibu Putri. Nah itu zaman di Facebook lagi booming ya. dulu Sekarang Bu Putri ganti di TikTok. sekarang Facebook udah nggak berlaku dia. Sekarang gantinya TikTok. Iya, ada Bu kemarin agen lama kan pernah ngomong cabang lama lah ya itu di grup ngomong. Kopurnus itu katanya sekarang jahiliyah main TikTok gini-gini. Saya tidak akan pernah mendownload TikTok seumur hidup saya. Dalam hati saya, ya nggak apa-apa sih, kita saling doakan aja, nggak usah dibahas gitu. Jadi kalau saya sih prinsipnya ya lakum dinukum waliyadin lah, apa yang kamu yakini jalani. Kalau kamu ngerasa bisa jualan di Facebook dapat banyak ya monggo, kita saling mendoakan. Tapi jangan menjudgment mentang-mentang saya pakai TikTok kesannya saya tuh rendah banget di mata Anda, biasa aja kali gitu kan. Jadi aku terus terang Bu, kalau ada agen cabang negatif tentang TikTok, saya tidak akan merendahkan. Karena buat saya ya kita saling menghormati. Kalau memang kamu rasa nggak cocok ya lewatkan. Kalau cocok ya nikmati. Ya jangan gitu. dipaksakan aja. Kalau emang dia nggak sama lah kayak Bu Enda pertama kali juga nggak bisa nerima TikTok. ya gini memang jujur saya waktu itu nggak mau mendownload TikTok karena buat saya TikTok itu apa sih isinya gitu kan, joget gitu ya. Tapi setelah saya ngeliat ternyata banyak juga yang berdakwah dari TikTok seperti Ustadz dan cepat viral dan ternyata memang dengan jadi gini, jadikan sesuatu itu menjadi fasilitas buat kita itu kita ambil manfaatnya aja. Adapun yang menciptakannya atau yang membuatnya adalah orang-orang jahiliyah atau orang di luar ya mungkin orang di luar muslim gitu ya, jangan kita kalau saya ternyata belajarnya ya jangan kita menjudge sesuatu itu apa yang kita nilai jelek, tapi belum tentu di mata orang lainnya itu bisa memberikan manfaat. Karena gini, nilai manfaatnya aja dulu yang kita ambil. Dan jangan sampai nilai manfaat ini menjadi sesuatu yang buat sebagian orang haram. Karena haram itu ada hukumnya juga ya Bapak Ibu. Saya tuh suka bingung. Ada orang yang ngomong begini tapi dia paham nggak sih gitu ya. Saya bukan juga mendukung TikTok 100% dalam arti gimana, enggak, tapi tolong please dijadikan gitu kan, alat. Dijadikan alat buat kita untuk kebaikan kita aja. Iya, gitu. Artinya kita ambil manfaatnya. Kalau masalah TikToknya mas bodo amat. Yang penting gitu manfaatnya itu berguna buat kita ya ambil. Kalau nggak berguna ya abaikan. Kalau nggak berguna tapi abaikan. jangan menjudgment, jangan merendahkan. Jangan kayaknya orang yang download TikTok itu lebih baik dari dia. Buat saya yang lebih baik ya tetap di mata Allah. Betul. Karena setiap orang itu kan punya pandangan masing-masing dan kita saling menghormati. Kalau saya terus terang Bu, siapapun orang yang deket saya hanya fokus tujuan aja. Jadi saya nggak pikirin orang mau modelnya. Saya aliran A, aliran B, aliran C. Buat saya lakum dinukum waliyadin itu saya pakai banget. Jadi nggak ada masalah. Dan saya berusaha tidak mau berdebat dengan prospek atau berdebat dengan agen cabang atau berdebat dengan siapapun. Saya menghindari debat. Karena buat saya, Anda berdebat juga belum tentu Anda lebih baik dari dia. Jadi kalau saya begini, oke, Anda benar. Tapi alangkah baiknya. Jadi kalau saya selalu bahasanya begitu, karena terus terang Bu, kita salah ngomong atau salah bersikap aja itu akan salah persepsi. Benar. Jadi ini agen cabang penting banget. Betul. Ya Bu ya. Jadi attitude ya yang harus kita jaga untuk bagaimana kita bisa melayani. Katanya sih Bu, kalau kita mau melayani kita melayani orang lebih daripada melayani diri sendiri, insya Allah kita adalah seorang leader besar dan seorang pemimpin yang hebat. Betul. Gitu. Iya. Dan memang betul Bu. Betul kan? Betul. Karena selama ini kayak Pak Dirut dia orangnya nggak senang dilayanin Bu. Karena dia senang melayani dirinya sendiri. Nggak pernah dia tolong dong ambilin saya ini, enggak, dia lebih senang kalau dia bisa kerjakan sendiri. Saya belajar dari Pak Dirut ya. Nah jadi buat Bapak Ibu ini seru banget nih ya, Bu Endah ini kan tempatnya masalah. Iya. Tempatnya curhat. Jadi zaman Kopurnus zaman dulu ya dengan Kopurnus hari ini insya Allah pasar kami lebih berbeda ya. Yes. Dan betul. Sekarang syaratnya ganti Bu slogannya. Oh iya, slogannya rumah tanpa DP dan cukup syaratnya
KTP dan nekat. Jadi jangan napas lagi. Soalnya sekarang di era pandemi bingung. Pada komplain. Bu tuh dikomplain, Bu. Iya, Bu ya. Iya, saya sering banget dikomplain, Bu. Saya napas aja ngap. Gitu cari oksigen susah gitu kan. Boro-boro mikirin rumah. Boro-boro mikirin rumah. Jadi nekat, benar. Nekat. Ya nekat dalam arti ambil keputusan yang tepat untuk mengambil rumah di Koperumnas. Itu poinnya. Oke, ini untuk terakhir nih Bu. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat agen cabang, dirlok, calon konsumen ataupun konsumen yang nonton nih di rumah? Silahkan Bu Endah, mau kasih pesan apa? Pesannya? Iya, jangan pesan makanan ya. Ini bukan delivery order soalnya. Oke, kalau pesan saya untuk agen cabang dirlok saya, jangan menyerah ya. Artinya di masa pandemi seperti ini tetaplah kita selalu berpikir positif. Buat saya gini, kalau saya selalu menjadikan masalah itu bukanlah suatu hal yang besar buat kita. Allah saya lebih besar, Allah saya lebih luar biasa. Artinya kita akan bisa menyelesaikan setiap masalah. Dan yang menariknya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di satu bisnis ya atau usaha di Koperumnas ini, bahwa usaha di Koperumnas ini pangsa pasarnya adalah orang-orang yang memang butuh solusi. Betul. Dan bisnis yang paling menarik adalah bisnis yang di situ kita menemukan banyak solusi untuk orang lain, dan orang lain akan tercerahkan gitu loh. Orang lain akan merasa, oh iya, solusi saya tercerahkan nih, terselesaikan nih di Koperumnas. Karena apa? Karena yang datang ke sini pasti banyak orang yang punya masalah hutang riba, orang yang memang punya masalah keuangan dan PHK, butuh peluang usaha gitu, tidak kan? punya rumah. Artinya itu kan masalah-masalah di luar yang begitu banyak gitu. Dan alhamdulillah untuk agen cabang jangan pernah menyerah, bahwa orang di luar masih butuh Anda. Orang di luar sangat membutuhkan. Masih banyak ditolak sekali. Satu tumbuh 1000. Jadi kalau ditolak satu udah nangis, udah kecewa, Bu saya udah nggak mau lagi. Kalau buat saya, Anda ini belum menjadi seorang KBK dan yang PIB dan belum siap untuk berperang di Koperumnas. Iya, karena Koperumnas sih kayak perang ya. Iya, kayak perang kita, karena kita menghadapi tantangan. Dan kalau saya mikir gini Bu, ya tadi lah orang di luar ya, kita ini udah kayak perang pemikiran gitu kan, karena kita sering perang teori, perang keyakinan, gitu. Bahkan logika kita aja nggak nyampe gitu kan. Jadi buat saya luar biasa gitu kan. Makanya Bapak Ibu di sini agen cabang saya dan konsumen jangan pernah menyerah. Kalau Anda sudah niat ngambil rumah di Koperumnas, ya sudah niatkan sampai tujuannya tercapai. Berperanglah melawan hati nurani sendiri, karena kadang-kadang kita di dalam nih suka perang. Yang paling sulit itu perang sama hati kita sendiri. Jadi kalau memerangi hawa nafsu hati ya, karena kan nafsu itu kan kadang kayaknya nggak mungkin, atau saya nggak bisa, atau ya tadi marah-marah gitu kan, marah-marah tanpa jelas, ya sudah nggak mau di Koperumnas lagi dan lain-lain. Buat saya Bapak Ibu, please tolong buat kalau saya pribadi, saya nggak akan pernah menyerah, bahwa Koperumnas ini menjadi banyak solusi untuk banyak orang, dan kita bersyukur bisa membantu banyak orang di luar sana. Mantap. Oke, keren banget ya, banyak dapat ilmu dari Bu Endah hari ini. So buat teman-teman saya di seluruh Indonesia, jangan lupa ya, dibagikan video ini kepada para konsumen Anda, agen cabang yang kira-kira gimana sih, kenapa saya harus bertahan di Koperumnas dan kenapa saya harus kuat di Koperumnas. Nah, Bu Endah udah banyak banget kasih kisi-kisi dan gimana Koperumnas zaman dulu. Jadi nanti kalau ada berita-berita negatif, Anda boleh share video ini bahwa memang Koperumnas dulunya adalah koperasi dan kita sekarang sudah berubah menjadi PT, dan alhamdulillah saat ini kami sudah membangun ya insya Allah di 30 lokasi. Dan juga buat teman-teman yang punya lahan, silahkan hubungi Bu Endah ya, ini nomor HP di sini karena Bu Endah siap nanti membantu ya Bu ya, untuk yang punya lahan sesuai dengan SOP-nya Koperumnas. Kalau nggak bisa dicicil 5 tahun jangan ditawarin, kasihan HP Bu Endah penuh Bapak Ibu ya. Jadi kalau cuma asal nawarin, saya cuma dapat berita, saran saya jangan, karena memang cari tanah ini harus butuh ilmu ya. Dan kita insya Allah habis PPKM ini akan mengadakan Pepnas ya Bu ya, dalam waktu dekat saya akan jadwalkan di bulan Agustus untuk Pepnas angkatan ketiga Bapak Ibu. Semoga levelnya nggak berlevel-level. Mudah-mudahan levelnya nggak nambah lagi gitu ya, ini udah level pedes ini. Udah level paling pedes ya, nih, kan level 4 udah lewat. Ini level pedes Bu. Besok lagi level mabok.
Nonton gak ya pemerintah? Level mabok pokoknya. Jadi buat teman-teman tetap semangat, stay strong, dan jangan lupa setiap malam live di TikTok saya Ibu Putri Muda, dan insya Allah Anda akan mendapatkan pencerahan. Pemutihan, apa lebih putih, lebih glowing ya, pokoknya lebih cerah lah gitu, kata Bu Endah kan tadi, pencerahan lebih clear, lebih clear ya tentang Kopdarnas, dan bisa di share ke teman-teman daripada nonton TikTok terus ya, mungkin ini juga bisa untuk edifikasi ya. Oke, semangat ya Bu Endah ya, semangat. Oke, saya dan Bu Endah mau pamit undur diri, dan insya Allah kita akan bertemu di segmen berikutnya. Terima kasih nih Bu Endah udah menceritakan sejarahnya Kopdarnas. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau Anda mendengarkan berita, ada Bu, nanti masih di-share tuh Bu yang berita tahun lalu, Kopdarnas penipuan di diet 3 tahun lalu, apa yang namanya, ya di-share aja video ini. Semoga nanti Bu Endah bisa menceritakan masa lalu Kopdarnas yang alhamdulillah di demo udah, diancam sudah, dibully sudah, difitnah juga lebih sering, ya kan. Tapi alhamdulillah Kopdarnas maju terus, karena kami ingin membantu orang-orang kecil di luar sana punya rumah tanpa riba, insya Allah di seluruh Indonesia. Amin. Dengan syarat KTP dan nekat. Dicatat kalau perlu ditulis, KTP dan nekat. Ya, semangat ya buat teman-teman. Saya Ibu Putri, saya Ibu Endah. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka dari riba. Yes.